semuanya, perkenalkan saya Vina sebagai moderator. Nah, pada kesempatan kali ini, saya dan teman saya akan membahas dua kerajaan Hindu dan Buddha. Yang pertama, ada kerajaan Kutai, dan yang kedua, ada kerajaan Tarumanegara. Sebelum itu, kita dengar dulu yuk penjelasan dari Hana tentang dua kerajaan tersebut. Saya Hana Jipunya Butom. Pada hari ini saya akan membacakan tentang kerajaan Kutai dan Tarumanegara. Kerajaan Kutai adalah kerajaan bercorak Hindu di Nusantara yang memiliki bukti sejarah tertua berupa prasasti Yupa dan berdiri sekitar abad ke-4 Masehi. Pusat kerajaan ini terletak di Muara Kaman yang saat ini adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Nama Kutai diberikan oleh para ahli mengambil dari nama tempat ditemukannya prasasti yang menunjukkan eksistensi kerajaan tersebut. Informasi nama Martapura diperoleh dari kitab Salasila, Raja dalam Negeri Kutai Kartanegara, yang menceritakan pasukan kerajaan Kutai Kartanegara dari Kutai Lama menyerang ibu kota kerajaan ini. Sedangkan Tarumanegara adalah salah satu kerajaan tertua di Nusantara yang meninggalkan bukti arkeologi. Kerajaan ini pernah berkuasa di wilayah barat Pulau Jawa pada abad ke-5 sampai abad ke-7 Masehi. Bukti tertua peninggalan arkeologi dari kerajaan ini adalah prasasti Ciaruteu, berupa batu peringatan dari abad ke-5 Masehi yang ditandai dengan bentuk tapak kaki Raja Purnawarman. Perkenalkan, nama saya Ibrahim Harim Syarifat dari kelas 9. Saya akan membuat video tentang penjelasan tentang perkembangan kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai awalnya berdiri di dekat Sungai Mahakam, di mana Sungai Mahakam ini menjadi salah satu pusat ekonomi dan pusat perdagangan yang ada di Nusantara. Nah, akibat karena di dekat Sungai Mahakam, kerajaan Kutai menjadi yang paling berkuasa di antara kerajaannya. Dan berjalannya waktu, kerajaan Kutai mengalami peperangan untuk menguasai beberapa daerah di sekitarnya. Dan pastinya, daerah-daerah tersebut dikuasai oleh kerajaan Kutai. Tetapi seiring berjalannya waktu, kerajaan Kutai mengalami kemunduran. Akibatnya, kerajaan ini menjadi pecah ataupun berpecah belah dari kerajaan Kutai. Dia menjadi bagian dari kerajaan yang lebih besar seperti kerajaan Majapahit ataupun kerajaan negara-negara Islam yang kemudian berkembang di Nusantara. Nah, lanjut yang kedua yaitu peta perkembangan kerajaan Tarumanegara. Kerajaan terbalik. Kerajaan Tarumanegara awalnya berdiri di antara daerah Tanjung Barat dan Tanjung Ciratiung, pas di tengah-tengah antara di daerah dua tersebut. Kerajaan Tarumanegara adalah kerajaan yang mempunyai kuasa di daerah Jawa. Di puncak masa kejayaan kerajaan Tarumanegara itu dipimpin oleh kerajaan Purnawan, di mana dia berhasil membuat rakyat sejahtera dengan beberapa proyeknya, yaitu dengan pembuatan irigasi dan pembangunan aliran dan pembangunan proyek-proyek besar lainnya. Tetapi setelah habisnya masa Raja Purnawan pada abad sekitar ke-7, setelah masa pemerintahan Raja Purnawan, kerajaan Tarumanegara mulai mengalami kemunduran. Beberapa faktor yang menyebabkan akibat dari serangan-serangan dari kerajaan lain. Nah, sehingga kerajaan ini menjadi berpecah belah. Setelah itu, kerajaan ini digantikan oleh kerajaan-kerajaan lain. Salah satunya ada kerajaan Sunda yang berkembang di daerah yang sama, yaitu antara daerah Tanjung Barat dan Ciratiung. Sekian hasil penjelasan saya. Bila ada yang salah ataupun kata yang kurang pas, saya mohon maaf karena kita manusia bukan. Terima kasih. Sumber sejarah Kerajaan Kutai dan Kerajaan Kartanegara. Sebelum masuk ke dalam sumber sejarah Kerajaan Kutai dan Kartanegara, kita akan belajar apa itu sih sumber sejarah. Sumber sejarah adalah sumber asli yang mengandung informasi
informasi bersejarah penting. Nah, ketika kita sudah tahu apa itu sumber sejarah, kita lanjut. Yang pertama itu adalah kerajaan Kutai. Sumber sejarah kerajaan Kutai ada 3. Yang pertama itu adalah Prasasti Yupa. Prasasti Yupa adalah bukti sejarah paling terkenal yang ditemukan di Kutai. Prasasti Yupa terbagi atas 7, yaitu Prasasti Yupa yang pertama sampai dengan Prasasti Yupa yang ke-7. Prasasti ini berisikan tulisan-tulisan dalam bahasa Sanskerta menggunakan aksara Pallawa. Prasasti Yupa memberikan informasi tentang raja-raja yang memerintah di kerajaan Kutai seperti Raja Malawarma yang terkenal karena memberikan sumbangan besar untuk pembangunan agama dan sosial di kerajaannya. Yang kedua, adanya bukti arkeologi. Selain prasasti, ditemukan juga berbagai artefak seperti arka, potongan batu, dan sisa-sisa bangunan kuno yang menjadi bukti adanya peradaban yang maju pada masa itu. Artefak-artefak ini menunjukkan pengaruh budaya India dan Hindu di kerajaan Kutai. 3. Cerita dalam sumber tertulis. Selain prasasti, sumber sejarah juga dapat ditemukan dalam karya-karya sastra klasik India yang mencatat adanya hubungan antara kerajaan-kerajaan di Nusantara, termasuk kerajaan Kutai, dengan kerajaan-kerajaan besar di India. Yang kedua itu ada kerajaan Kartanegara. Dalam kerajaan Kartanegara ada juga 3 sumber sejarah. Yang pertama itu adalah Prasasti Trowulan. Prasasti yang ditemukan di kawasan Trowulan yang diyakini sebagai ibu kota kerajaan Singasari dan Kartanegara. Prasasti ini memberikan informasi mengenai hubungan antara Raja Kartanegara dengan kerajaan-kerajaan lain serta aktivitas penting pada masa pemerintahannya. Yang kedua ada relief Candi Singasari. Candi Singasari merupakan peninggalan penting dari kerajaan Singasari yang juga berhubungan erat dengan kerajaan Kartanegara. Relief yang terdapat di candi ini menggambarkan cerita sejarah dan mitologi yang berkaitan dengan pemerintahan Kartanegara. Yang ketiga, adanya peristiwa serangan Mongol atau Mongolia. Pada tahun 1280, pasukan Mongol yang dipimpin oleh Kubilang Khan menyerang kerajaan Kartanegara. Raja Kartanegara kemudian mengirim utusan untuk meminta maaf terhadap kerajaan Mongol. Kejadian ini tercatat dalam berbagai sumber sejarah dan menunjukkan hubungan internasional kerajaan pada masa itu. Girl, it's up to you, let me know what to do. Take her down and afterwards she gets around and loves the crew. Oke guys, penjelasan yang Show ain't nothing Miller. Man, I'm a lady killer. If I want her, I'ma steal her. I promise I can make her fly away like caterpillars. So if you don't know by now, then you should probably get familiar. So if you don't know by now, then you should probably get familiar. Thank you, everyone. Thank you, Elmar. Boom.